Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam, yang telah memberikan kekuatan kepada kita, keimanan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa mengkaji, mengikuti kajian umum ini dengan tema ibadah kurban dan keteladanan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendapatkan hikmah yang luar biasa, yaitu kita bisa memeluk Islam ini sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan bisa membedakan yang batil, sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita sama-sama akan diingatkan tentang ibadah, yaitu ibadah haji dan Idul Adha, ibadah kurban. Khusus malam ini kita ambil tema ibadah kurban dan keteladanan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing putih kehitaman yang bertanduk. Beliau sembelih sendiri dengan tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di sisi leher kambing tersebut. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama pada malam hari ini yaitu mendetailkan hukum ibadah kurban. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban hukumnya sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau berdua tidak melaksanakannya setiap tahun terus-menerus karena takut dianggap wajib oleh orang-orang. Ini di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, ya. Jilid 9 ayat yang ke-446. Bagi yang mampu hukumnya makruh meninggalkannya tanpa alasan.
Nah, itu kerabat muslim. Jadi ibadah korban itu bagi yang mampu maka hukumnya adalah makruh untuk meninggalkannya tanpa alasan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban menjadi wajib dengan dinazarkan atau penentuan. Jadi ketika bernazar maka menjadi wajib. Misalnya ketika seseorang mengucapkan, aku jadikan hewan ini hewan kurban, atau misalnya ini hewan kurbanku, atau yang semisalnya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa penentuan hewan untuk dikorbankan menjadikannya wajib dan tentunya memiliki hukum khusus. Seperti jika kemudian terjadi cacat harus diganti dan wajib menyedekahkan seluruh dagingnya. Kecuali jika seseorang mengatakan, ini hewan kurbanku dengan tujuan hanya sekedar mengabarkan saja, maka tidak menjadikan wajib sebagaimana disebutkan oleh Syekh Syarwani dari Sayyid Umar. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita unmute ya. Kalau ada suara yang agak Ustadz Tolkien nggih. Nah, supaya jelas kita lanjutkan nggih. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh berkorban untuk orang lain? Nah, ini pertanyaannya. Boleh berkorban untuk orang lain dengan syarat mendapat izin dari orang tersebut karena ia adalah ibadah. Jadi kita minta izin kepada orang yang akan kita korban ini. Nah, seperti itu. Misalnya kita mengorbankan untuk orang tua kita yang masih hidup misalnya, itu kita minta izin. Nah, seperti itu kerabat muslim. Nah, bagaimana kalau berkorban untuk orang yang meninggal? Nah, ini biasanya kan pertanyaannya seperti itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i itu sah walaupun tidak mewasiatkan karena ia seperti sedekah. Tapi secara pengukuhan dalam mazhab Syafi'i itu memang ada yang menyatakan tidak sah berkorban untuk orang yang sudah meninggal kecuali kalau mewasiatkan itu. Kecuali kalau mewasiatkan. Tapi pendapat kedua ya sah walaupun tidak mewasiatkan karena ia seperti sedekah. Dan yang mengorbankan atau walinya yang mengorbankan itu tidak mendapatkan dagingnya. Jadi benar-benar untuk sedekah semuanya. Seperti itu kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang waktu meniatkan ibadah korban. Waktunya seperti apa? Termasuk syarat dalam ibadah korban adalah niat. Jadi ternyata niat itu menjadi porsi yang sangat penting ya. Karena ia ibadah ya. Dan waktunya adalah ketika hendak menyembelih. Ketika hendak menyembelih. Boleh juga meniatkan sebelumnya jika sudah mengkhususkan hewan yang akan dijadikan korban. Bagi yang mewakilkan bisa meniatkan ketika menyerahkan kepada yang mewakili. Nah, ini kerabat muslim. Bagi yang mewakilkan bisa meniatkan ketika menyerahkan kepada yang mewakili. Nah, kemudian pertanyaannya itu kan biasanya begini. Menjual hewan yang ingin dikorbankan. Boleh menjual hewan yang diniatkan dalam hati untuk dikorbankan selama belum melafalkan niat tersebut sebagaimana dalam penentuan hewan korban sebelumnya. Nah, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau meniatkan korban sekaligus akikoh misalnya? Tidak bisa meniatkan ibadah korban sekaligus akikoh dalam satu sembelihan, kecuali kalau ia menyembelih sapi atau unta karena keduanya boleh untuk 7 orang.
Itu kerabat muslim. Kemudian sunnah pengorban di awal Zulhijjah. Nah, ini juga pertanyaan, bagaimana sunnah pengorban di awal Zulhijjah? Apa saja sunnahnya? Kerabat muslim, bagi yang hendak melaksanakan ibadah kurban disunahkan untuk tidak memotong rambut. Entah itu kepala, kemaluan, ketiak, ataupun rambut yang lain. Dan tidak memotong kuku ketika sudah masuk bulan Zulhijjah sampai disembelih hewan kurbannya. Bahkan Imam Ahmad mengharamkan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkorban. Nah, ini pendapat Imam Ahmad nggih. Dan bagi yang berkorban lebih dari satu dengan disembelihnya hewan yang pertama, boleh bagi dia untuk memotong rambut dan kuku. Karena lebih dari satu. Sunnah ini hanya berlaku bagi yang berkorban saja, tidak kepada anggota keluarga yang lain, walaupun ia menyertakan mereka dalam keutamaan ibadah korban tersebut. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunahkan juga pada hari-hari awal bulan Dzulhijjah itu, yaitu untuk memperbanyak amal soleh. Karena amalan-amalan pada waktu itu memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang besar. Entah itu misalnya berpuasa, ataupun amalan-amalan yang lain, misalnya seperti sedekah dan lain-lain. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan hewan kurban, apa saja yang dikorbankan itu, hewan apa saja? Hewan yang bisa disembelih untuk ibadah kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Ini kerbau dan lain-lainnya. Unta dan sapi bisa untuk 7 orang, walaupun tujuannya berbeda-beda. Tidak harus semua meniatkan untuk ibadah kurban. Begitu kerabat muslim. Domba dan kambing hanya bisa untuk 1 orang, tapi ia boleh menyertakan keluarganya untuk mendapatkan keutamaannya. Oleh sebab itu, praktik yang berjalan di sebagian tempat, satu kampung mengumpulkan uang dengan nominal tertentu, kemudian dibelikan beberapa kambing atau sapi dan dibagi sama rata, tidak bisa disebut ibadah kurban, tapi sembelihan biasa. Kecuali kalau kambingnya dihibahkan ke 1 orang, sapi ke 7 orang, dan mereka yang berkorban, maka boleh hukumnya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hewan kurban, kalau kita urut ya, keutamaannya apa? Yang pertama adalah unta. Unta untuk 1 orang itu malah lebih bagus ya. Unta untuk 1 orang. Kemudian sapi untuk 1 orang itu bagus. Sapi untuk 1 orang. Kemudian domba. Kemudian kambing. Kemudian unta untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Nah, itu. Berkorban dengan 7 domba lebih baik dari 1 ekor unta atau sapi, karena lebih banyak jumlah yang disembelih. Ternyata begitu kerabat muslim. Jadi berkorban dengan 7 domba lebih baik dari 1 ekor unta atau sapi, karena lebih banyak jumlah yang disembelih. Bagaimana warnanya? Warnanya putih lebih baik dari yang gelap. Jadi kalau bisa ada yang putih malah lebih bagus. Warna putih lebih baik dari yang gelap. Kemudian bagaimana antara yang bertanduk dengan yang tidak memiliki? Yang lebih utama adalah yang memiliki tanduk, lebih utama daripada yang tidak memiliki. Bagaimana antara jantan atau betina? Nah, ini jawabannya adalah jantan lebih utama dari betina, kecuali kalau banyak mengawini betina, maka betina yang belum beranak lebih utama. Maksudnya apa? Yang masih apa bahasanya itu ya, masih gadis ya. Nah, itu ternyata malah lebih bagus ya, lebih bagus. Jantan lebih utama dari betina memang, kecuali kalau banyak mengawini betina.
maka betina yang belum beranak lebih utama. Nah, rinciannya seperti itu kerabat muslim ya. Dan antara keduanya yang jantan lebih utama. Jadi tetap yang jantan lebih utama. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ekor domba gemuk lebih baik daripada 2 domba kurus atau lebih. Jadi dalam kurban lebih diutamakan yang memiliki nilai lebih daripada jumlah. Misalnya kurus 2 dihitung 1, dengan yang gemuk 1 ekor, ya 1 ekor domba yang gemuk ya. Seperti itu kerabat muslim. Kemudian disunahkan juga untuk menggemukkan hewan yang akan dikurbankan. Jadi masa-masa seperti ini, ya kita ini kan rencananya itu hari Idul Adha 1442 Hijriah ini kan bulan Juli 2000, bulan 20 tanggal 20 Juli sekitar itu ya. 10 Dzulhijjahnya itu sekitar itu. Berarti kan masih ada kesempatan untuk menggemukkan. Jadi disunahkan untuk menggemukkan dulu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa praktik ini ada fakta ya, beberapa praktik yang berjalan di masyarakat itu, mereka ingin patungan sapi mengumpulkan uang dengan nominal yang sama. Padahal harga sapi berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Sehingga kadang sebagian dari kelompok tertentu ketika ada kelebihan akan ditambahkan kepada kelompok yang lain untuk menutup kekurangan. Hal ini boleh selama memang sudah disepakati. Jadi yang memiliki kelebihan memberikannya kepada kelompok yang kurang. Itu kerabat muslim. Kemudian umur berapa tahun untuk hewan kurban gitu. Kalau unta itu genap 5 tahun. Kalau sapi genap 2 tahun. Kalau kambing genap 2 tahun. Kalau domba genap 1 tahun, kecuali kalau sudah berganti gigi, maka boleh walaupun belum 1 tahun. Ini kerabat muslim. Kemudian hewannya seperti apa? Ya, hewan yang baik itu seperti apa? Yang tentu saja yang tidak cacat ya. Jadi cacat harus dihindari, sahabat muslim. Hewan yang akan digunakan untuk korban harus terbebas dari cacat. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa cacat yang tidak boleh ada pada hewan korban. 1 misalnya juling, ya. Kemudian yang kedua pincang. Kemudian yang ketiga sakit. Kalau yang juling, pincang, sakit ini, jika tidak terlalu nampak tidak masalah. Kemudian yang keempat, sangat kurus, jadi dihindari. Kemudian cacat-cacat yang lain, yaitu buta, kemudian sakit kulit walau sedikit, kemudian tidak memiliki telinga, kemudian terpotong sebagian telinganya, kemudian terpotong sebagian lidahnya, kemudian terpotong ambing susunya, kemudian terpotong ekornya, kemudian tidak memiliki gigi, kemudian bunting atau hamil, ya itu harus dihindari. Nah, kemudian ada cacat yang diperbolehkan, ini ada rinciannya ya. Ada cacat yang diperbolehkan, yaitu sobek telinga. Sobek telinga yaitu tidak sampai ada bagian yang hilang. Yang penting telinganya masih ada ya. Sobek telinga nggak apa-apa. Yaitu tidak sampai ada bagian yang hilang. Kemudian tidak memiliki ambing atau ekor sejak lahir. Memang sejak lahir tidak ada ambingnya. Ini cacat yang masih diperbolehkan. Kemudian dikebiri. Nah ini cacat yang diperbolehkan. Kemudian patah tanduknya, ya, patah tanduknya ini masih cacat yang masih dibolehkan. Kemudian hilang sebagian gigi, hilang karena memang hilang ya sebagian giginya. Nah itu masih cacat yang diperbolehkan. Nah, kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau terjadi cacat sebelum disembelih? Jadi kan ada kalanya cacat sebelum disembelih. Kerabat muslim, aib atau cacat yang terjadi sebelum penyembelihan menjadikan hewan korban tersebut tidak sah dijadikan korban. Seperti ketika mau direbahkan untuk disembelih, hewan memberontak sampai patah kakinya misalnya.
maka hendaknya yang menyembelih atau yang membantu untuk betul-betul berhati-hati dalam prosesi penyembelihan. Kemudian dalam kondisi hewan tidak sah dijadikan kurban tetapi disembelih, pemilik tetap mendapatkan pahala sedekah sesuai kadar daging yang disedekahkan, tapi tidak untuk pahala ibadah kurban. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cara yang luar biasa bagusnya ya. Sekarang ada teknik namanya teknik burle. Teknik burle itu diikat ya, mulai dari hidungnya, kemudian lehernya, kemudian badannya, dekat punggung itu dengan satu tali saja itu diikat ya, kemudian dilingkarkan sekali, kemudian ditarik ke belakang, kemudian sampai ke dekat dekat pinggang ya, itu kemudian dilingkarkan sekali, tapi pada saat menariknya itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Itu ternyata ketika hanya 2 orang aja bisa, yang satu memegang kepalanya, ya diarahkan ke kiblat ya, diarahkan ke kiblat. Jadi kepalanya ke arah selatan ya, ke arah selatan. Kemudian ekornya itu ke arah utara. Kemudian ditarik ya, tarik ke belakang ya. Ternyata itu dengan mudah langsung jatuh. Jatuhnya itu pelan-pelan itu. Dari kaki, bukan jatuh plak itu bukan, tapi pelan-pelan dari kaki kanan yang kiri ya. Kaki kiri yang depan, maksudnya kaki kiri yang depan tuh rebah sedikit-sedikit ya. Akhirnya pelan-pelan tuh jatuhnya itu. Nah, seperti itu seharusnya. Nah, teknik yang terbaik itu yang harus dipakai kalau bisa. Ini latihan sama-sama. Nah, ini harus dikembangkan. Namanya teknik burle namanya, teknik burle. Itu hanya tali saja biasa untuk menjatuhkan seperti sapi gitu. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk ibadah kurban wajib maka ia berkewajiban mengganti dengan hewan kurban yang lain. Nih. Jadi kalau wajib maka harus diganti hewan kurbannya. Makanya harus hati-hati jangan sampai cacat ya. Jangan sampai cacat atau patah kakinya misalnya begitu, jangan sampai, kerabat muslim. Nah, sekarang waktu menyembelih, kapan waktu menyembelih? Syarat menyembelih hewan kurban adalah disembelih pada waktunya, yaitu setelah berlalu waktu sekedar pelaksanaan sholat dan 2 khutbah yang ringkas sejak terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi setelah sholat dan 2 khutbah ya. Sedangkan batas akhir penyembelihan adalah hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Jadi akhir hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Jadi total itu ada 4 hari berarti ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Terakhir adalah tanggal 13 Dzulhijjah. Bagaimana kalau malam hari? Nah, pertanyaannya kan begitu. Bagaimana kalau malam hari menyembelihnya? Sah menyembelih hewan kurban pada malam hari di hari-hari tersebut, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bahkan Imam Malik berpendapat tidak sah menyembelih kurban di malam hari. Kalau Imam Malik tidak sah menyembelih kurban di malam hari. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sunah-sunah ketika menyembelih hewan kurban? Yang pertama, itu sebaiknya menyembelih sendiri. Jadi orang yang berkorban itu sebaiknya menyembelih sendiri. Itu sunahnya ya, tapi kalau enggak ya nanti yang nomor 2 yaitu menyaksikan jika mewakilkan kepada orang lain. Jadi sunahnya itu menyaksikan jika mewakilkan kepada orang lain. Kalau kita nggak berani menyembelih sendiri ya kita menyaksikan, itu sunahnya. Kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian menghadapkan hewan kurban ke kiblat dengan meletakkan hewan kurban pada sisi kiri. Jadi lambungnya yang ke tanah ya, lambung ke tanah, lambung kiri. Kemudian meletakkan kaki kanan di sisi kanan hewan kurban. Itu seperti Rasulullah ya. Rasulullah SAW itu kaki kanannya itu di sebelah kanan. Waktu itu kambing ya.
kemudian mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar, ya Allah darimu, dan untukmu ya Allah terimalah dariku ibadahku ini dan dari keluargaku. Nah, jika menyembelih untuk orang lain, Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Hada'an. Kemudian disebutkan namanya ya. Fulan. Ya, ini namanya. Kemudian disebutkan nama orangnya. Dan Allahumma taqabbal min. Disebutkan namanya lagi. Fulan. Ini nama-nama orang ya. Wa ali. Kemudian disebutkan nama-nama lagi. Fulan. Nah, nama-namanya di situ disebutkan. Dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar, ya Allah darimu dan untukmu, ini atas fulan, nama orang ya. Ya Allah terimalah dari fulan, nama-nama orang tadi ya. Dan keluarga fulan, nama-nama orang tadi. Jadi kata ganti kata fulan itu dengan nama yang berkorban. Kemudian sunahnya yaitu mempercepat penyembelihan. Jadi berarti harus tajam ya, harus tajam. Caranya kalau tajam itu ada kertas putih ya. Kemudian kalau pisaunya yang panjang itu sekitar 30 cm itu disepet ya. Seret gitu. Nah, itu langsung terpotong ya kertasnya. Berarti memang tajam ya. Jadi harus mempercepat penyembelihan. Kemudian memotong 2 urat leher, kerongkongan dan tenggorokan ini ya. Arteri dan vena ya, pembuluh nadi juga terpotong. Rapat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketentuan memotong 2 urat leher? Minimal yang terpotong adalah kerongkongan dan tenggorokan. Sedangkan yang selainnya sunnah seperti arteri dan vena ya. Pembuluh arteri dan vena itu sunnah. Tapi wajib memotong kerongkongan dan tenggorokan sampai terputus keduanya. Jika tidak, maka penyembelihan dianggap tidak sah. Rapat muslim, pisau yang terangkat ketika menyembelih atau mengganti pisau dengan yang lebih tajam boleh selama dilakukan dengan cepat. Ya. Tetapi bagi yang mau menyembelih, hendaknya betul-betul memeriksa ketajaman pisau yang hendak digunakan untuk menyembelih sebelum melakukan penyembelihan. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi ya. Nah, dengan uji coba dengan kertas yang putih itu. Kalau misalnya langsung terpotong, ya berarti memang tajam. Nah, sekarang hal yang makruh dalam penyembelihan apa saja? Yang makruh adalah yang pertama, mengasah pisau di depan hewan yang mau disembelih. Jadi ini hukumnya makruh. Ya. Nanti bisa membuat insting si hewan yang dikorban itu nanti sesuatu ya. Jadi makruh hukumnya mengasah pisau di depan hewan yang mau disembelih. Kemudian 2, menyembelih di depan hewan yang lain. Nah, itu jadi kalau bisa ya jangan dilihatkan ya, jangan dilihatkan artinya hewan-hewan yang lain bisa melihat gitu ya. Nah, kalau bisa ya jangan ya. Makruh hukumnya ya. Kalau menyembelih di depan hewan yang lain. Kemudian makruh memotong, menguliti, memindahkan hewan yang sudah disembelih sebelum betul-betul mati. Nah, ini tidak diperkenankan ya. Kemudian yang berikutnya, perkara lain yang berkaitan dengan penyembelihan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perempuan boleh menyembelih hewan kurban, tapi lebih baik mewakilkan kepada laki-laki. Kemudian yang kedua, anak yang sudah mumayyiz boleh menyembelih hewan kurban. Jadi tidak disyaratkan harus balik. Nah, itu yang berkaitan dengan penyembelihan.
asalkan sudah mumayyiz ya. Nah, kemudian pembagian daging kurban disunahkan untuk membagi daging menjadi 3 bagian. Bagaimana caranya? Yaitu sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga untuk dimakan. Lebih utama jika menyedekahkan semuanya kecuali beberapa suap untuk dirinya, karena disunahkan untuk makan dari hewan kurbannya. Jadi sedikit saja, selebihnya disedekahkan malah lebih bagus. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan ya dengan daging dan bagian-bagian hewan kurban. Yang pertama, larangannya apa? Tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban, entah itu kulit, kepala, kaki, atau yang lainnya. Perlu diketahui di sini bahwa ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan daging kurban yang dihadiahkan untuk dijual. Jadi yang boleh dijual adalah daging yang disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, tidak boleh memberi upah penyembelih dengan bagian dari hewan kurban, nggak boleh. Jadi tidak boleh memberi upah penyembelih dengan bagian dari hewan kurban. Kemudian yang ketiga, tidak memakan semua daging kurban. Jika dilakukan, maka ia berkewajiban mengganti kadar minimal untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Yang keempat, sedekah kepada fakir miskin harus dalam keadaan mentah. Nah, jadi kondisinya harus mentah, jangan yang sudah matang, tapi yang memang masih mentah dagingnya. Kemudian yang kelima, tidak boleh memberikannya kepada orang kafir. Nah ini, sahabat muslim, tidak boleh memberikan kepada orang kafir. Yang keenam, tidak boleh memindahkan kadar wajib yang harus disedekahkan ke fakir miskin ke daerah lain. Jadi jangan dipindahkan ke daerah lain, di sekitar itu dulu, karena masih banyak yang fakir miskin. Yang ketujuh, khusus untuk ibadah kurban yang wajib dan atas orang yang sudah meninggal tidak boleh makan dari hewan sembelihan tersebut, tapi harus disedekahkan semuanya. Nah itu. Jadi ibadah kurban yang wajib, ya. Kemudian atas orang yang sudah meninggal tidak boleh makan dari hewan sembelihan tersebut, tapi harus disedekahkan semuanya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan biasanya, bagaimana dengan kulit hewan kurban, diapakan gitu loh. Nah, sering terjadi perdebatan memang di kalangan masyarakat berkaitan dengan kulit hewan kurban, kepala maupun kaki yang kadang ada yang dijual, entah itu perorangan atau panitia kurban. Nah ini, bagaimana hal ini? Hal tersebut sebenarnya kembali kepada yang berkurban. Apabila ia menyedekahkan kepada fakir miskin, kemudian dijual, semua sepakat ini boleh. Jadi memang kalau memang sudah dikasihkan kepada si fakir miskin, kemudian terserah saja. Si fakir miskin itu mau menjual, terserah gitu. Boleh-boleh saja. Tapi jika kulit tersebut dihadiahkan kepada seseorang yang mampu, maka ia tidak boleh menjualnya. Jadi tidak boleh menjualnya. Sebagaimana pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Kemudian kondisi yang lain, misalnya jika kulit tersebut diberikan ke masjid atau kepada panitia kurban, kemudian dari pihak masjid atau panitia kurban menjualnya, hasil dari penjualan tersebut untuk kemaslahatan masjid atau bahkan kemaslahatan umum lain, apakah hal ini sama seperti sedekah yang diberikan kepada fakir miskin atau tidak? Nah, ya selama berkorban meniatkan untuk menyedekahkannya, maka yang menerima boleh menjualnya. Artinya yang berkorban itu meniatkan untuk menyedekahkannya, maka yang menerima boleh menjualnya. Wallahu a'lam bishawab. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya yang sering di sekitar kita itu biasanya kan masak ya. Hari pertama korban untuk panitia. Nah, seperti ini seperti apa ya, kerabat muslim? Yang umum terjadi di hari pertama adalah panitia mengambil sebagian daging dari hewan yang sudah disembelih untuk dimasak dan dimakan bersama-sama panitia dan yang lainnya. Hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat ya, selama yang berkorban merelakan dan biasanya yang berkorban menyerahkan kepada panitia berkaitan penyaluran daging tersebut. Jadi memang yang berkorban harus memang meniatkan untuk memberikan ya, jatahnya itu
diberikan jatahnya kepada panitia. Jadi boleh kan itu jatahnya yang menerima korban kan ada itu. Nah itu dikasihkan. Jadi akadnya seperti itu. Jadi harus di awal ya, harus di awal. Akadnya harus di awal. Nah, kemudian bagaimana kalau memberikan daging ke penyembelih? Jika pemberian daging kepada yang menyembelih sebagai ganti dari upah yang biasanya, maka tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tetapi jika memberikannya sebagai hadiah atau sedekah, maka tidak mengapa. Dan yang perlu diperhatikan adalah kadang yang menyembelih mengatakan tidak mengapa tidak diupah uang, tapi ia meminta sebagian daging. Tentunya hal tersebut masuk pada larangan memberikan upah dengan bagian dari hewan kurban. Nah, tidak boleh itu. Kecuali kalau ia secara sukarela menyembelihkan kepada panitia memberinya daging kurban. Jadi niatnya adalah sukarela ya, sukarela menyembelihkan. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT itu berkaitan dengan panduan ringkas ya ibadah kurban. Nah, bagaimana bentuk keteladanannya? Mari kita simak sama-sama ya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji untuk tahun ini 1442 Hijriah ini kalau di Indonesia memang mendapatkan ujian ya. Ini sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji karena ada semacam ya tidak diperkenankan ya aturannya begitu di negeri kita ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada saudara sebagian kaum muslimin yang berhaji ini. Mudah-mudahan tahun depan segera bisa ya dengan prokes dan protokol kesehatan yang ketat. Nih. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keteladanan yang luar biasa, kita ingat sekali lagi ya, keteladanan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap tahun kita diingatkan terus ya. Bagaimana kita harus belajar meneladani bagaimana berkorban sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Buah hati yang tercinta, harapan dan kecintaannya yang luar biasa yang telah lama didambakan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melukiskan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ya, surah ke-37 ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Lalu ketika Ismail telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu." Kerabat muslim yang budiman. Menghadapi perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengutamakan kecintaan yang tinggi, mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak, harta dan dunia ini. Rendah sekali nilainya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang amat berat itu disambut juga oleh anaknya, putra yang tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dengan penuh kesabaran, ia Nabi Ismail alaihissalam mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya. Bahkan mengatakan begini di dalam Al-Quran surah As-Saffat surah ke-37 ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata, "Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapati aku, termasuk orang-orang yang sabar." Kerabat muslim, luar biasa ya. Luar biasa kisah
kedua hamba Allah Subhanahu wa taala itu tentu harus menjadi suri tauladan, tentu menjadi teladan bagi kita semuanya, kepada kaum muslimin di seluruh dunia di alam semesta ini. Tak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban, namun juga teladan pendidikan. Nah ini, apalagi kita berkecimpung di dunia pendidikan, gitu. Hubungan dialogis antara orang tua dan anak dalam pendidikan anak, ya, ini ada hubungan dialogis pendidikan anak kita masing-masing dalam berpendapat dan berpikir. Ya. Bagaimana pendapatmu, nak? Nah, diajak diskusi, diajak dialog. Keteladanan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya yang wajib dilaksanakan, atau keteladanan dalam berjuang dan berkorban demi mewujudkan ketaatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kepada syariah Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Bahasa Arabnya itu adalah secara kafah. Nah, kalau bahasa Jawanya itu kupat, ya, kupat gitu. Kupat itu ya ketupat ya. Nah itu kafah secara totalitas. Jujur, kerabat muslim. Kita ini harus jujur. Saat ini kita menyaksikan banyak hukum Allah Subhanahu wa taala yang diabaikan. Ayat-ayat Al-Qur'an diabaikan. Kemudian hadis-hadis diabaikan. Tidak semua itu diterima. Banyak sekali yang terabaikan. Dan tidak dapat diwujudkan, tidak dapat diimplementasikan secara totalitas dalam kehidupan. Dalam ruang dan waktu yang saat ini, itu masih banyak belum. Jujur ini kita akui. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis, khususnya syariat Islam, yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat. Ya. IPOLEK, Sosbud, Hankam internasional, itu belum, di alam semesta ini belum. Di bidang pemerintahan yang bagus, ya belum. Ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik, luar negeri, keamanan, dan seterusnya. Dalam ideologi, dan seterusnya. Dalam arti kata, secara singkat, aturan Islam atau syariat Islam itu belum diamalkan secara totalitas, secara kafah dalam kehidupan kita ini. Nah, inilah ya secara logis ya, secara ilmiah, ini yang menyebabkan kehidupan kaum muslimin saat ini di seluruh dunia ya, ini terpuruk, ya. Bahkan terjajah sebenarnya masih terjajah. Kita bisa lihat ya, misalnya berbagai persoalan yang menimpa kaum muslim di berbagai negeri, yang menimpa kaum muslimin. Saudara-saudara kita misalnya di Palestina, di Suriah, di Mesir, di Irak, di Afghanistan, Xinjiang, Myanmar, Chechnya, Rohingya, dan seterusnya. Saat ini telah lama menderita, banyak sekali yang menderita. Mereka dijajah, disiksa, dibantai, dan banyak yang diusir dari negerinya. Tak ada yang bisa melindungi dan membela mereka. Kita bisa menolong dengan memberi bantuan keuangan barangkali. Tetapi tentara kan belum bisa. Masih terbatas lah gitu. Hingga saat ini di Palestina saja, kaum muslim sudah puluhan tahun harus ditinggal di wilayah sempit jalur Gaza dan tepi barat. Malah dijajah lagi. Dan pada anehnya itu selalu ya berulang terus di bulan Ramadan, selalu terus begitu. Inilah luar biasanya penderitaan kaum muslimin di negeri-negeri ya, negeri Islam ini. Mereka hidup di bawah penjajahan dan kekejaman tentara Israel, militer Israel yang sudah melampaui batas perikemanusiaan. Tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, tidak sesuai sama sekali. Kemudian di Myanmar, di Muslim Rohingya, nasibnya ya begitu rupa, ya terkatung-katung, ya tidak aman dalam kehidupan ritual keagamaannya itu masih belum aman ya. Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, di negeri yang kita cintai ini, di negeri Indonesia ini, ya jujur ya kita katakan bahwa Indonesia ini sudah terbelit utang, kerabat muslim. Angkanya sudah ribuan triliun, ada yang mengatakan itu sudah hampir 11.000 triliun. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ini ya. Jadi menjadi PR untuk kita semua akhirnya gitu. Seluruh umat ini memikirkan juga ini. Rakyat semakin terhimpit kemiskinan, banyak yang terhimpit kemiskinan banyak sekali. Kita prihatin ini.
kekayaan alam milik umat ini, milik rakyat ini dikeruk oleh korporasi. Bahkan yang banyak itu malah korporasi asing itu. Kasus narkoba semakin marak. Di Banjarbaru sudah full, di Karangetan sudah full, ya, lembaga pemasyarakatan sudah full. Korupsi juga begitu, masih saja merajalela. Banyak sekali persoalan-persoalan yang menderita, ya, saudara-saudara kaum muslimin di seluruh dunia ini. Kondisi itu semakin memprihatinkan dan semakin membuktikan, justru membuktikan bahwa kebenaran pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yushikul umamu an tata'a alaikum kama tada'al akalata ila qaj'atiha. Nyaris berbagai umat menyerang kalian seperti makanan yang disantap dari tempat sajiannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Saat ini kaum muslimin dimanapun ya, seolah menjadi santapan yang empuk oleh para penjajah, baik barat maupun timur. Ini ya, merebutkan tanah negeri kita, itu merebutkan negeri-negeri Islam, tidak hanya Indonesia, direbutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Menyaksikan fakta kaum muslimin itu, fakta kita welo-welo ya, terbelalak kita, mata kita. Sudah selayaknya segenap kerabat kaum muslimin semuanya, seluruh dunia harus turut membela Islam. Harus kita bela Islam ini, agama Islam itu harus kita bela, dan umatnya juga harus kita bela. Ya, bukan gaya-gayaan ini, tidak, tetapi ini harus real membela kita. Pembelaan terhadap Islam secara tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah ke-47 ya, surah Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia, Allah, akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Imam Ar-Razi menjelaskan frasa in tansurullah, jika kalian menolong Allah, bermakna menolong agamanya, menolong agama Allah, yaitu agama Islam ini, memperjuangkan syariahnya, yaitu syariah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, serta membantu para pejuang yang memperjuangkan agama dan syariahnya. Jadi harus membantu para pejuang, para pengemban dakwah ya, yang memperjuangkan agama dan syariahnya. Itu pendapat Imam Ar-Razi. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membela Islam dan kaum muslimin tentu dibutuhkan semangat persatuan, semangat ukhuwah Islamiyah, semangat kerjasama seluruh komponen umat Islam yang punya kuasa, rakyat kecil, bahu-membahu, semuanya harus. Disinilah pentingnya kita mengokohkan persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Karena kita semua kaum mukmin adalah bersaudara. Dalam hadis, di dalam Al-Quran, bahkan ya di dalam Al-Quran, surah ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Sahabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaudara. Ya. Kemudian kita juga diharamkan untuk berpecah belah, diharamkan, tidak boleh. Tidak boleh berpecah belah, ya. Jangan bercerai-berai, tidak boleh, haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, surah ketiga ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Nih. Jadi ikatan kita adalah ikatan akidah Islam ya, agama Islam ini. Persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah yang sama, yaitu akidah Islam. Persaudaraan semacam ini jelas bersifat global mendunia di alam semesta ini. Jadi tidak ada batas-batas imajiner lagi. Kalau udah mengatakan saudara muslim adalah saudara muslim yang lainnya, ya jelas itu ya semuanya. Tidak lagi memandang warna kulit, tidak memandang itu di wilayah negara lain, tidak, tetapi di negeri-negeri yang lain itu sama, saudara kita, asalkan punya akidah yang sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah memberikan qudwah hasanah, menjadikan teladan yang baik, memberikan teladan kepada kita dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, yakni melalui perjuangan dakwah, ya. Dakwah mereka luar biasa sekali. Rasulullah dan para sahabatnya itu luar biasa memberi contoh. Dakwah ini penting untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas, untuk menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara totalitas. Ayat-ayat Al-Qur'an diterapkan semuanya, hadis diterapkan semuanya sebagai perkara hayat dan mati, sebagai perkara hidup dan mati, gitu loh. Hidup yang sementara di dunia itu harus seperti itu seharusnya, ya, harus seperti itu, wajib, ya. Jadi harus menerapkan syariat Islam secara kafah, itu menerima Islam secara kafah, menerima ayat-ayat Allah secara kafah. Beliau menegaskan, Rasulullah SAW menegaskan, tidak akan mundur selangkah pun hingga kemenangan itu datang atau binasa dalam perjuangan dakwah. Itu contoh loh, contoh yang luar biasa. Ya, contoh yang luar biasa di dalam sirah, ya, Ibnu Hisham, sirah Nabawiyah, ya, jilid pertama halaman 266, Ibnu Katsir Asy-Sirah An-Nabawiyah jilid 1 halaman 474, kemudian Ibnu Sayyidinas Uyun Al-Athar jilid 1 halaman 132, terkenal sekali, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahi law wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirallahu au ahlika fihi ma taraktu. Demi Allah, andai mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan perkara dakwah ini, maka hingga Allah memenangkan perkara ini atau aku binasa di jalannya, aku tetap tidak akan meninggalkannya. Nah, begitulah kerabat muslimin, suri tauladan kita. Nabi besar Muhammad SAW sudah memberi contoh yang luar biasa itu. Dan itu tidak boleh kita abaikan, harus kita terima. Nah, gitu. Kita jadikan sebagai suri tauladan dalam dakwahnya. Dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam menempuh jalan dakwah, sebagaimana kita ketahui, dimanapun yang namanya dakwah itu, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga mengalami tantangan, ya, mengalami hambatan dan gangguan. Di antara mereka ada yang mendapatkan cacian, siksaan dan pembunuhan. Akan tetapi mereka tidak surut langkah. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ma'ahum, bersama mereka, dan memberikan pertolongan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ini penting, kerabat muslim. Di dunia dan di akhirat. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana apapun, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid surah ke-57 ayat yang ke-22 sampai 23. Oleh karena itu, wajib bagi kita kaum muslim untuk terus-menerus berjuang untuk menerapkan ini, ya, syariat Islam secara kafah, secara totalitas dalam berbagai levelnya, ya. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu dengan menanggung segala resiko yang ada, ya. Kita siap, ya, di dunia dan di akhirat hingga agama ini Allah Subhanahu wa taala menangkan atau kita binasa karenanya.
Kerabat muslim yang budiman yang dimuliakan Allah SWT, memang perubahan besar dunia menuju tegaknya syariat Islam secara kafah tersebut tidak mudah, berliku-liku lama sekali, ya, harus bersabar, ya, memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang besar dari segenap kaum muslim dengan penuh kesabaran, sabar dan sabar, ya, bertahap pelan-pelan, ya, dengan kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang prima, pengorbanan yang prima, persatuan yang prima seluruh elemen umat. Insya Allah perjuangan yang memang sekilas tampak sulit itu, insya Allah akan menemukan hasilnya, akan kita bisa menikmati justru nikmat dalam dakwah. Insya Allah memantapkan keyakinan seperti ini, seperti kajian-kajian umum seperti ini, seperti pada malam hari ini, sungguh amat penting, kerabat, dan insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu ingat Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati ayastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Dia Allah benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dia Allah benar-benar akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia Allah ridhoi untuk mereka, dan Dia Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah Aku, kata Allah, tanpa mempersekutukan Aku, kata Allah, dengan apapun. Siapa saja yang kafir sesudah janji itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kerabat muslim, sebagai penutup kita beri hikmah sedikit ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul amali afdal qala al imanu billah qala thumma madza qala thummal jihadu fi sabilillah qala thumma madza qala thumma hajjun mabrurun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah. Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau kembali menjawab, kemudian jihad fisabilillah. Orang itu kembali bertanya, lalu apa lagi? Beliau kembali menjawab, kemudian haji mabrur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Jadi kerabat muslim yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, kita doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga ibadahnya haji mabrur di negeri-negeri yang lainnya, ya. Kalau di Indonesia kan untuk sementara ada ujian, ya, tidak bisa berangkat, ya. Semoga kita semakin istiqomah, ya, mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita sama-sama untuk senantiasa yang mampu, ya, untuk beribadah kurban, seperti kita meneladani, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ya, keteladanan yang luar biasa, meneladani baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga berkah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Nggih, jazakumullah khairan katsira wa iyyakum Ustaz. Nggih. Kawan-kawan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu ini hadir, insya Allah berkah. Ini amin, amin. Ya. Bapak Haji Muhammad Hasbi bergabung tadi nggih. Kemudian Ustadz Imam nggih. Kemudian Ustadz Bahiri, Pak Joko, kemudian Ustadz Rukin, ya, ini, ya, alhamdulillah ini bisa bergabung ini Pak dengan Ustadz Bahiri juga. Kemudian Ustadz Imam ini kalau nggak salah dari dinas apa Pak? Lupa, dinas pertanian nggih. Nggih, dinas pertanian. Dinas Pertanian Provinsi nggih. Terima kasih banyak Pak Imam nggih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ustadz, ya, semuanya. Semoga berkah. Amin, amin. Semoga istiqomah sampai
seterusnya nggih. Insyaallah Amin, rutin Ustaz. setiap minggu sekali malam Kamis nggih. Kalau berhalangan nggak apa-apa, nanti diputar lagi di YouTube ya. Sudah dikhususkan di sana. Barakallahu li wa lakum. Nggih, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nuwun.